VOA This Morning. Selamat pagi pendengar Voice of America. Anda kembali mendengarkan VOA This Morning yang disiarkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Dalam suasana Natal ya, pendengar, seluruh redaksi VOA mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year untuk semua pendengar VOA yang merayakannya dimanapun Anda berada. Apakah sudah ada rencana berlibur pada akhir tahun ini ataukah masih harus masuk kerja kayak kami nih? Semoga nggak kelewat ya suasana vibes-nya liburan akhir tahun ini dan bersiap menyambut tahun baru yang sudah tinggal beberapa hari lagi dengan suasana gembira dan tentunya semangat baru ya. Pendengar, saya Tarsir Ziman bersama produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov akan menemani Anda dalam VOA This Morning edisi Rabu 25 Desember 2024 dengan sejumlah kabar terkini seperti diantaranya kawasan yang terkenal gemerlap dan penuh dekorasi Natal yang spektakuler di Brooklyn, New York City didatangi pengunjung dari seluruh dunia. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family. Diaspora Indonesia menangkap peluang bisnis dalam tradisi jelang musim liburan di Amerika Serikat lewat holiday market. Sebagian besar mereka beli untuk kado, plus mereka juga mau nyetok buat mereka sendiri. Pendengar VOA This Morning juga bisa Anda simak melalui situs kami www.voaindonesia.com, kanal media sosial VOA Indonesia, serta berbagai platform podcast pilihan Anda. Sekarang kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Bethlehem hari Selasa bersiap merayakan Natal yang muram lagi di tempat kelahiran Yesus di bawah bayang-bayang perang di Gaza. Kegembiraan dan keceriaan yang biasanya menyelimuti kota di Palestina di tepi barat yang diduduki itu kini tidak lagi ditemukan. Lampu warna-warni dan pohon Natal raksasa yang biasanya menghiasi alun-alun Palungan tidak terlihat. Pasukan keamanan Palestina memasang pagar-pagar penghalang di dekat gereja kelahiran yang dibangun di atas tempat yang diyakini sebagai tempat kelahiran Yesus dan seorang pekerja membersihkan tempat-tempat sampah. Pesan Bethlehem selalu merupakan pesan perdamaian dan harapan, kata Wali Kota Anton Salman. Dan hari-hari ini kami juga mengirimkan pesan kepada dunia, perdamaian dan harapan, tetapi juga menegaskan bahwa dunia harus berusaha untuk mengakhiri penderitaan kami sebagai rakyat Palestina. Pemberontak Houthi di Yaman pada Selasa mengatakan mereka menembakkan rudal balistik ke Israel Tengah setelah militer Israel mengatakan mereka mencegat sebuah proyektil. Pemberontak yang didukung Iran yang telah menargetkan Israel serta rute maritim utama selama Perang Gaza pekan lalu menembakkan 2 rudal yang menyebabkan kerusakan dan lebih dari selusin orang cedera di pusat komersial Tel Aviv. Pada Selasa, Houthi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menargetkan area militer. Militer Israel sebelumnya mengatakan telah mencegat sebuah proyektil yang diluncurkan dari Yaman setelah sirene serangan udara berbunyi di bagian tengah dan selatan Israel. Dikatakan bahwa proyektil dicegat sebelum melintasi wilayah Israel. Layanan medis darurat Israel melaporkan tidak ada yang cedera. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin memperingatkan Houthi atas meningkatnya serangan mereka. Pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada seorang pria atas 2 tindakan sabotase pada jalur kereta api di Crimea tahun lalu, kata pengadilan di akun Telegram mereka pada Selasa. Pengadilan mengatakan Pavel Levchenko direkrut dan dilatih oleh Dinas Keamanan Ukraina dan dikirim ke Crimea yang dianeksasi untuk melakukan tindakan terorisme. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara 22 tahun, kata pengadilan. Pengadilan mengatakan Levchenko telah meledakkan 2 bom pada jalur kereta api saat kereta barang lewat dan telah merencanakan lebih banyak tindakan sabotase. Rusia mencaplok semenanjung Crimea di Ukraina pada 2014. Maroko mengusulkan reformasi hukum keluarganya pada Selasa yang membahas berbagai isu seperti pembatasan pernikahan di bawah umur dan hak waris perempuan yang menurut para aktivis tidak dijamin berdasarkan undang-undang saat ini. Berdasarkan undang-undang bersejarah 2004 yang dianggap sebagai terobosan pada saat itu, usulan tersebut mencakup peningkatan usia pernikahan yang sah dan perluasan hak asuh bagi perempuan,
kata Menteri Kehakiman. Undang-undang tersebut yang masih memerlukan persetujuan parlemen dan kerajaan muncul setelah 2 tahun konsultasi dengan masyarakat sipil serta kalangan hukum dan agama. Para pembela hak-hak perempuan di negara Afrika Utara tersebut menuntut kesetaraan penuh dalam warisan dan hak asuh anak dan larangan total terhadap pernikahan anak yang nampaknya tidak terpenuhi dalam usulan baru tersebut. Perwalian orang tua yang sebelumnya diberikan secara otomatis kepada ayah, kini akan dibagi oleh kedua orang tua bahkan jika mereka berpisah, dan ibu yang bercerai tidak akan lagi terancam kehilangan hak asuh atas anak-anak mereka jika mereka memilih untuk menikah lagi. Mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton meninggalkan rumah sakit pada Selasa, kata kantornya, sehari setelah dia dirawat karena demam dalam serangkaian masalah kesehatan terbaru bagi mantan pemimpin dari Partai Demokrat tersebut. Presiden Clinton dipulangkan hari ini setelah dirawat karena flu, kata Wakil Kepala Staf tokoh berusia 78 tahun itu, Angel Urena, di platform media sosial X. Dia dan keluarganya sangat berterima kasih atas perawatan luar biasa yang diberikan oleh tim di rumah sakit dan tersentuh oleh pesan-pesan baik dan harapan baik yang diterimanya, lanjut dia. Clinton sebelumnya dirawat di rumah sakit selama 5 malam pada Oktober 2021 karena infeksi darah. Pada 2004, dia menjalani operasi bypass 4 kali setelah dokter menemukan penyakit jantung yang memotivasinya untuk menjalani perubahan gaya hidup, termasuk menerapkan pola makan vegetarian, dan sejak itu dia berkampanye di depan publik tentang upayanya ini. Clinton yang memimpin Amerika Serikat dari 1993 hingga 2001 adalah pemimpin Amerika Serikat termuda kedua yang masih hidup setelah Barack Obama. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC bersama seluruh kerabat kerja di Amerika dan Indonesia mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun baru ini membawa harapan baru bagi kita semua. Pendengar, pada malam Natal tahun 1741, para pemukim Moravia mendirikan sebuah kota di Pennsylvania. Kota itu diberi nama Bethlehem, berdasarkan nama tempat kelahiran Yesus dalam Alkitab. Sejak didirikan 283 tahun yang lalu, tradisi Natal tetap hidup di kota itu. Kita simak laporan Leonard Triono selengkapnya. Persis 283 tahun kemudian, jemaat gereja Moravia yang terdiri dari warga keturunan dari Moravia, yakni wilayah yang merupakan bagian dari Republik Ceko, terus merayakan tradisi musim Natal di kota Bethlehem di negara bagian Pennsylvania. Di antara tradisi tersebut adalah yang disebut Puts, yakni hiasan berupa kandang Natal yang menceritakan kisah kelahiran Kristus, dan pembuatan lilin dengan tangan dengan menggunakan bahan malam lebah sebagai simbol cahaya yang dibawa Yesus ke dunia. Pendeta Janelle Rice, gembala senior Gereja Moravia Pusat di Bethlehem, Pennsylvania, mengatakan, So the Christmas Puts is a treasured tradition of the Moravians. Jadi Puts Natal adalah tradisi yang sangat berharga bagi jemaat Moravia. Itu adalah kandang Natal. Tetapi sebenarnya lebih dari sekedar kandang Natal. Ada banyak adegan berbeda yang menggambarkan kisah Natal, kehadiran Yesus, dan apa yang terjadi setelah pemberitaan kepada orang bijak, kunjungan orang bijak, dan juga kunjungan para gembala dan malaikat. Jadi semua kisah Natal ditampilkan dengan patung-patung kecil dan lampu serta narasi. Puts berasal dari kata Jerman putzen, yang berarti membersihkan atau menghias. Pendeta Janelle Rice mengatakan, Back in the more Victorian age, pada zaman dulu, orang akan pergi dari rumah ke rumah dan saling mengunjungi untuk melihat kandang Natal, berbagi kue, dan persahabatan semacam itu selama musim liburan. Sekarang sebagian orang masih melakukannya, tapi seringkali orang akan menjadikan kunjungan datang ke Puts pusat sebagai bagian dari tradisi liburan mereka. Pada tahun 1937, Kamar Dagang setempat meluncurkan kampanye yang mempromosikan Bethlehem sebagai kota Natal Amerika. Sebagai bagian dari promosi tersebut, mereka membawa tradisi Puts ke Hotel Bethlehem yang bersejarah di Main Street. Ribuan orang datang dan hotel itu tidak dapat menampung jumlah orang yang hadir.
Kembali Pendeta Janet Rice mengatakan, I think Christmas means to me, it really is a time. Menurut saya, Natal berarti saat ketika kita benar-benar dapat menyambut begitu banyak orang. Kita dapat mengingat bahwa panggilan kita untuk keramahan dan kesediaan menjamu tamu berarti kita dapat menunjukkan kasih Yesus kepada orang asing. Jadi kita ingat bahwa setiap orang yang masuk ke rumah kita dapat menerima kasih Yesus melalui cara kita mengasihi mereka. Tradisi Moravia lainnya adalah membuat lilin buatan tangan dengan bahan malam lebah. Anggota Gereja Moravia Pusat, Harry Tarkovsky, mengatakan, It's the camaraderie of getting together. Intinya adalah keakraban saat berkumpul pada awal musim Natal untuk membuat lilin dari malam lebah dengan aroma yang khas. Ada semangat kebersamaan ketika kami berkumpul bersama. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. Anda masih mendengarkan VOA This Morning langsung dari Washington DC. Pendengar, keajaiban Natal sedang menerangi kota New York dan tidak ada tempat yang lebih gemerlap daripada Dyker Heights, sebuah kawasan yang terkenal dengan dekorasi liburan yang spektakuler. Seperti apa suasana kemeriahannya? Kita simak laporan berikut ini. Dyker Heights, sebuah kawasan di Brooklyn, berubah menjadi surga liburan setiap bulan Desember. Jalanannya berkilau dengan lampu-lampu gemerlap, hiasan raksasa, dan suara riang khas musim liburan. Apa yang dimulai pada tahun 1980-an dari dedikasi sejumlah pemilik rumah telah berkembang menjadi salah satu atraksi liburan teratas di kota New York. Selama lebih dari 40 tahun, banyak keluarga telah mengunjungi Dyker Heights, menjadikannya tradisi lintas generasi. Angela Ruggiero adalah seorang warga kota New York. This is a yearly thing that we do annually with all our nieces and nephews and family. Ini kegiatan tahunan kami bersama semua anggota keluarga. Kami datang untuk melihat lampu-lampu ini. Dekorasi di sini beragam, mulai dari pemandangan klasik Natal hingga tokoh-tokoh ceria seperti Frosty the Snowman, The Grinch, Minions, dan tentu saja Sinterklaas sendiri. Stacia Lee, seorang warga kota New York, datang melihat suasana ini. It's really interesting to see the neighborhood so beautifully lit up, everybody with a kind of unique design. Sangat menarik melihat lingkungan ini dihiasi lampu dengan begitu indah. Setiap orang punya desain yang unik, benar-benar menambah kepribadian di kawasan ini. Para keluarga yang berkunjung datang untuk berjalan-jalan, mengambil foto, mengagumi dekorasinya, dan meresapi suasana liburan. Salah satunya adalah keluarga Frank Osorio dari kota New York. Me and my wife are taking my son. This is his first time. He's 2 years old. Saya dan istri membawa putra kami, ini pertama kalinya dia ke sini. Usianya 2 tahun. Dan walaupun saya dari Staten Island, Dyker Heights memang selalu jadi tempat untuk merayakan Natal dan melihat semua lampu yang indah. Perencanaan selama berbulan-bulan diperlukan untuk mewujudkan pemandangan memukau ini yang menyinari jalanan dengan lampu warna-warni, menarik penduduk lokal, serta pengunjung dari seluruh dunia, termasuk keluarga Dever Jukotic yang datang dari Kroasia ini. I think it's very nice. I think the people who live here, they don't have peace. Menurut saya sangat bagus. Menurut saya orang-orang yang tinggal di sini tidak punya ketenangan karena setiap hari banyak orang yang datang. Tapi ini sangat bagus, ini berbeda dan saya pikir sangat indah. Untuk pengalaman liburan yang benar-benar memukau, Dyker Heights adalah tempatnya. Dari Washington DC, Taris Riziman melaporkan untuk VOA. The Voice of America, VOA. Pendengar, di Amerika Serikat, salah satu tradisi jelang musim liburan dan akhir tahun adalah munculnya pasar kaget atau holiday market. Pasar ini biasanya muncul di kota-kota besar, para pengunjungnya bisa berbelanja kado, pernak-pernik Natal, dan banyak lagi. Tidak sedikit diaspora Indonesia yang memeriahkan pasar-pasar tersebut, sembari ikut berjualan di sana. Dania Iman melaporkan selengkapnya. Gemerlap lampu menyemarakan alunan musik yang ditampilkan secara live. Inilah suasana meriah yang biasa ditemukan oleh para pengunjung holiday market menjelang musim liburan dan akhir tahun yang banyak bermunculan di berbagai penjuru Amerika Serikat. Holiday market pun menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi para pengusaha lokal di Amerika, termasuk para diaspora Indonesia yang ingin menjual produk sekaligus mempromosikan usahanya. Organisasi House of Explore Indonesia atau HEXI di Los Angeles, California, kerap berjualan di holiday market.
Melalui dukungan dari Lembaga Nirlaba Indonesian Trade Promotion Center di Los Angeles yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, HEXI bergerak untuk mempromosikan produk-produk hasil usaha kecil menengah di Indonesia, juga hasil karya desainer asal Indonesia yang tinggal di Los Angeles sejak tahun 2018. Melanie Lintuuran adalah pendiri HEXI di Los Angeles, California. Jadi kebanyakan produk-produk yang kami kurasi dan promosi dan juga bantu jual di pasar Amerika adalah produk-produk lifestyle seperti fashion, kebanyakan baju-baju perempuan dan baju laki-laki, perhiasan, tas, scarf, home goods, seperti keramik, mugs atau mangkok, piring, dan semacamnya. Salah satu usaha kecil di Los Angeles yang berada di bawah naungan HEXI adalah Remain Regular milik Natalie Madelina yang akrab disapa Madel, seorang diaspora Indonesia. Remain Regular menawarkan aksesoris seperti anting dan cincin rancangan Madel yang dibuat oleh pengrajin di Bali dan Solo dengan harga yang berkisar antara 21 hingga 98 dolar Amerika atau setara dengan sekitar 340.000 hingga 1,6 juta rupiah. Menurut Madel, para pelanggan yang datang ke Holiday Market tidak selalu berbelanja hadiah, tetapi banyak juga yang membeli untuk dipakai pada perayaan mendatang. I think it's for them to wear it for these coming festives. Sama seperti Madel, diaspora Indonesia di Orlando, Florida, Vera Masi, yang adalah salah satu pemilik bisnis sabun Saint Miss Soap, kerap mengikuti Holiday Market sejak usahanya berdiri tahun 2020. Sambil menawarkan sabun-sabun yang ia hargai 7 hingga 8 dolar Amerika atau setara dengan 113 hingga 130 ribu rupiah per batang, Vera berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Sebagian besar mereka beli untuk kado, plus mereka juga mau nyetok buat mereka sendiri. Vera juga menyediakan sabun-sabun spesial dengan aroma yang bertema musim dingin yang bertepatan juga dengan musim liburan akhir tahun di Amerika. Untuk holiday itu kayak apple cider, cinnamon, pumpkin, sandalwood, yang kayak bau-bau forest begitu, kayak bau-bau pine begitu. Menurut Vera, kuncinya dalam mengikuti Holiday Market adalah untuk melakukan riset pasar di wilayah yang dituju. We have to do a lot of researching, jadi nggak pernah give up. Don't lose hope, jangan takut mencoba. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu. Mesti tekun aja and patient. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Hi, saya Dubes Kamala, the United States Ambassador to Indonesia. During this special season, I am thankful for the spirit of friendship and partnership that unites the people of our two great and diverse countries. On behalf of the entire U.S. Embassy and Consulate staff in Indonesia, may this holiday season bring you love, joy, and prosperity. Selamat